tugas sistem informasi manajemen yang berjudul PT Samsung Elektronik Indonesia. PT Samsung Elektronik Indonesia mempunyai sebuah portal yang bisa diakses oleh para karyawan yang berada di seluruh Indonesia, yang dinamakan Samsung Electronic Enterprise Portal atau biasa disebut SEP. Seluruh karyawan mempunyai akses untuk mendapat data-data yang dibutuhkan di portal ini. Akses tersebut berupa email resmi dari PT Sen yang dapat dipakai untuk login ke dalam portal untuk memperoleh atau memberikan informasi terbaru mengenai data perusahaan. Sistem yang digunakan oleh PT Samsung Elektronik Indonesia ini adalah Global Digital Logistics System yang digunakan untuk mengendalikan inventory milik perusahaan. Fungsi dari sistem Global Digital Logistics System yang pertama, mendapatkan informasi mengenai persediaan barang yang tersedia. Yang kedua, mengetahui pengiriman barang dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat jadwal pengiriman barang meliputi tujuan, rute perjalanan, dan nomor truk. Keempat, mengetahui nilai barang yang telah dikirim atau diterima termasuk biaya tambahan lainnya. Yang kelima, mengetahui adanya pengembalian barang yang dikarenakan tidak laku atau barang rusak. Beberapa fungsi dan tujuan dari subsistem Global Digital Logistics System. Yang pertama, stok, yaitu digunakan untuk mengetahui status penerimaan barang. Yang ketiga, delivery, digunakan untuk membuat jadwal pengiriman barang. Yang ketiga, cost, digunakan untuk memagai berbagai faktor pengiriman barang yang terdiri dari biaya-biaya lain, tujuan pengiriman, kondisi barang, tarif, dan untuk mengetahui apabila terjadi kekeliruan. Return digunakan untuk mengetahui tentang adanya pengembalian barang yang rusak atau tidak laku. Karakteristik sistem terbagi menjadi 8. Yang pertama, komponen, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil dari subsistem. Yang kedua, boundary atau batas sistem, yaitu daerah yang membatasi antar suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara dari subsistem. Yang kelima, input atau memasukkan. Memasukkan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam, output, keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh, proses, pengolahan sistem. Sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya. Ke-8, objective and goal atau sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Peran sistem informasi manajemen dalam bisnis sangatlah penting, yaitu membuat segala kegiatan bisnis meningkatkan efisien dan efektif dalam bekerja. Begitu juga untuk bisnis saat ini sangat penting dalam penulisan menyebutkan dasar dari bisnis, yaitu karena jika tanpa sistem informasi manajemen maka perusahaan tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global. Penggunaan perusahaan menjadi perusahaan digital juga menjadi salah satu alasan mendasar karena ada diubah perusahaan tersebut menjadi perusahaan digital, maka kinerja suatu perusahaan akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan proses bisnis inti serta hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Tujuan yaitu menggunakan sistem informasi manajemen yang mencapai suatu tujuan untuk suatu organisasi perusahaan, seperti keunggulan bersaing dengan perusahaan lain, keunggulan operasional, penciptaan produk baru, pelayanan dan memuaskan dan memudahkan serta mempererat hubungan pemasok dan pelanggan, meningkatkan proses pengambilan keputusan dan menjaga eksistensi serta kelangsungan hidup dari suatu organisasi dari hari ke hari. Demikianlah tugas sistem informasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.